Di sini saya akan membahas tentang laporan baca saya tentang judulnya Kebudayaan Islam Bercorak Jawa atau Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa. Yang pertama, pendahuluan. Fungsi tersebut mengandaikan pentingnya misi penyebaran luas Islam sehingga umat Islam memiliki kewajiban menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan dan terciptanya tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan berperadaban. Artinya bagaimana nilai-nilai luhur agama itu termanifestasi dalam realitas kehidupan. Apa yang menjadi persoalan adalah bagaimana ajaran agama dapat bergumul dengan budaya lokal dan ditafsirkannya sesuai bahasa dan tradisi lokal. Dalam perspektif antropologi budaya, setiap manusia dan masyarakat tidak dapat menghindari diri dari upaya menafsirkan objek yang didasarkan pada kondisi historis yang mempengaruhinya. Tantangan-tantangan tidak harus ditanggapi secara konfrontatif, tetapi dapat mengambil jalan aditif kompromis. Di Jawa, tantangan-tantangan muncul dari tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa Hindu. Namun demikian, atas kepekaan intelektual dan kultural para wali, Islam dihadirkan di Jawa dengan wajah yang santun, aditif, dan tidak konfrontatif. Dengan budaya kejawan asli maupun Jawa Hindu, Islam dimunculkan dengan metode adaptasi kultural sehingga secara sosiologis akan lebih mudah diterima masyarakat Jawa dengan menunjukkan fakta historis demikian. Maka dakwah wali dalam pribumisasi Islam dianggap berhasil karena belum berkembang pesat di Jawa secara alamiah dan melalui proses kultural yang kompromis. Yang B, kecakapan kultural masyarakat Jawa. Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa atau Wong Jawa memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satu adalah Islam. Karakter masyarakat Jawa yang aditif dan kompromis terhadap berbagai bentuk budaya ini juga diperankan ketika menanggapi masuknya Islam dalam masyarakat Jawa. Apalagi para dai awal di Pulau Jawa memiliki sikap yang tidak konfrontatif sehingga akulturasi Islam dalam kebudayaan Jawa semakin memperoleh tempat yang luas. Hasil dari proses adaptasi ini kemudian memunculkan sikap-sikap yang multilistik dan bahkan sinkretik. Hubungan dari relasi mutualistik antara Islam dan kebudayaan Jawa ini berlangsung hingga dewasa ini. Walaupun akhir-akhir ini muncul gerakan Neopuritan yang melakukan purifikasi Islam di berbagai jantung kebudayaan Jawa. Akan tetapi formasi kebudayaan Islam Jawa yang sudah terbentuk masih tetap eksis. Proses adaptasi secara sosiokultural adalah merupakan subkultural dan bagian dari budaya di tanah Jawa. Istilah tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya-budaya yang bukan termasuk subbudaya Jawa seperti budaya Sunda dengan bahasa Sunda atau Jawa Barat, budaya Betawi dengan bahasa Melayu Betawi Jakarta, dan budaya Madura dengan bahasa Madura Jawa Timur bagian utara dan timur. Adapun masyarakat Jawa yang dimaksud di sini adalah penduduk asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa. Masyarakat Jawa atau Wong Jawa merupakan masyarakat yang melahirkan dan menopang kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa sendiri dalam pengertian yang lebih luas meliputi sub-sub kultur yang di tanah Jawa. Garis-garis besar kebudayaan Jawa dapat dipilahkan dalam 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisiran atau di sepanjang Pantura. Yang kedua, kebudayaan Bayu Masan atau
Kedu, Magelang, dan Banyumas atau Dulang Mas. Dan yang ketiga, kebudayaan Nagari Agung atau kebudayaan keraton yang meliputi Kepresidenan Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Kebudayaan Nagari Agung inilah yang sering disebut sebagai kejawen. Demikian budaya kejawen sebenarnya subkultural dari kebudayaan masyarakat Jawa atau Wong Jowo di tanah Jawa. Istilah kejawen dipakai oleh masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di Kerajaan Mataram Islam, baik yang berada di Jogja atau Kesultanan dan Pakualaman maupun Surakarta atau Kusunanan dan Mangkunegaran dan daerah-daerah di sekitarnya seperti daerah-daerah di Istilah Islam dipakai dalam tradisi kejawen sebagai bentuk perpaduan sinkretik, mutualistik, sekaligus menjadi identitas tersendiri yang berbagi dengan identitas Islam Puritan maupun identitas Jawa. Islam kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiutas Islam dengan warna Jawa. Yang di nuansa tasawuf. Istilah budaya Islam di Jawa yang lebih dikenal dengan mistisme Islam Jawa yang syarat dengan muatan sufitis untuk memulai berkembang pesat buku-buku atau serat Jawa kuno dengan bahasa Kawi dan Sangsekerta, kitab-kitab berbahasa Melayu dengan tulisan Arab, serta kitab-kitab tasawuf dalam bahasa Arab dari Timur Tengah mulai digubah dalam bahasa Jawa dengan diadakan adaptasi seperlunya terhadap dengan alam pemikiran Jawa tanpa kehilangan substansi. Berbagai sentral budaya ini telah menimbulkan karya-karya kreatif baru yang memperkaya khazanah sekaligus pengembangan budaya Islam kejawen. Serat Centini yang ditulis oleh Yosodipuro II, Ronggo Sutrasno, dan RNG Ronggo Warisito sangat mewarnai kesusastraan Islam kejawen, tentunya juga kitab-kitab dan sastra-sastra karya para wali. Masyarakat Jawa yang merupakan masyarakat yang religius dan penuh simbol religiusitas tampak dalam perilaku dan adat istiadat yang ada pada masyarakat Jawa. Berbagai ajaran dan pesan moral sering dinyatakan dalam bentuk masyarakat simbol tradisi. Jawa pun masih eksis karena para dai awal menjaga eksistensi tradisi Jawa dan simbol-simbol yang dimiliki sebagai media sekaligus metodologi dalam penyampaian pesan moral Islam. Jawa yang pada mulanya bercorak animistik dan hinduistik mulai berubah warna sejak zaman kewalan atau kewalian zaman wali. Kendati terjadi perubahan corak dan muatan, namun substansi mistisme dan etika Jawa tetap eksis pada zaman kewalan. Bahkan para wali tidak bersikap konfrontatif terhadap budaya lokal yang ada. Sikap aditif dan kompromis para wali dan dai di era Kesultanan Demak ini merupakan cikal bakal yang sekaligus menjadi corak khas Islam Jawa. Corak utama yang dikembangkan dalam mistisme Islam Jawa adalah tasawuf al-lahkiyah dan pelaku-pelaku mistisme. Yang terakhir, penutup. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam kejawen bukan
bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Hal ini memungkinkan karena nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal sehingga inklusif untuk diadaptasikan dalam berbagai kultur masyarakat. Keberagamaan yang subsistik dalam Islam Jawa merupakan perpaduan mutualistik antara Islam dengan kebudayaan Jawa yang fondasi epistemologis dan aksiologis sudah diletakkan oleh para dai yang melakukan Islamisasi awal di tanah Jawa. Sekian dan terima kasih.